Tang San sudah mengetahui apa itu Bloody Mary sebelum datang ke sini. Darah manusia. Menurut apa yang dia lihat, orang itu barusan harus menyumbang, siapa yang tahu berapa banyak darah untuk menjadi seperti itu. Mungkin dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika menyumbangkan begitu banyak Bloody Mary, bukankah mereka akan dimanfaatkan? Tang San mengerutkan kening. Wanita muda bertopeng hitam itu berkata, "Tidak, saat ini kamu berada di pinggiran kota pembantaian, itu bukan kota pembantaian yang sebenarnya. Hanya pusat kota yang benar-benar tempat tanpa hukum. Berkontribusi Bloody Mary dan berjuang di ambang kematian hanya dapat dilakukan di luar kota, dan pembunuhan biasa tidak diperbolehkan di sini. Hanya para pejuang yang selamat dari arena pembantaian neraka yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di pusat kota. Tentu saja, kesenangan yang dapat diperoleh di sana lebih besar daripada di luar, tetapi juga di mana Anda dapat menghadapi ujian kematian kapan saja. Dengan kata lain, Slaughter City adalah dunia yang sama sekali berbeda. Lalu apa sumber makanan Slaughter City? Seharusnya tidak ada apapun yang tumbuh di tempat seperti ini, dan tidak ada yang menanam." Saat Tang San berbicara, tatapannya tertuju pada wanita muda bertopeng hitam itu sepanjang waktu. Mata setan ungunya bukanlah kemampuan roh, dan tentu saja itu tidak akan dibatasi. Dalam waktu singkat ini, dia hanya bereksperimen. Kemampuan tambahan tulang roh tidak akan dipengaruhi oleh domain aneh di sini. Wajah wanita muda bertopeng hitam itu sedikit berubah. "Maaf, saya tidak tahu." "Saya tidak bisa menjawab." Tang San dengan acuh tak acuh berkata, "Lalu apakah Spirit Hall tidak tahu tentang tempat ini? Jika mereka tahu, karena mereka selalu menyamar sebagai orang benar, mengapa mereka tidak datang untuk melenyapkanmu?" Pertanyaannya bahkan bisa dikatakan kurang sopan, tapi ada banyak pembelajaran di dalamnya. Meskipun Slaughter City adalah dunia bawah tanah yang terputus dari luar, karena ayahnya mengetahuinya, dan karena ada begitu banyak orang di kedai di luar ketika dia tiba, itu menunjukkan bahwa tidak ada kekurangan pemandu ke tempat ini di luar. Wanita bertopeng hitam itu tertawa dingin. "Jadi bagaimana jika mereka tahu? Aula roh tidak akan bergerak melawan kita sampai batas tertentu. Pertama, apalagi manfaat yang bisa mereka peroleh dari tempat ini? Tidak ada satupun keuntungan bagi mereka dalam menghancurkan kota pembantaian." Tuan 9528, jangan lupa bahwa hampir tidak mungkin bagi orang yang bisa memasuki kota pembantaian untuk pergi. Dan untuk bisa datang ke sini, semuanya adalah manusia yang penuh dengan kebejatan dan dosa. Tempat ini tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Slaughter City seperti penjara khusus, tempat yang membantu Spirit Hall untuk menahan narapidana yang dosanya besar. Anda bertanya mengapa Spirit Hall tidak menghancurkan tempat ini? Mereka mungkin ingin lebih banyak orang keji datang ke sini. Wajah Tang San menunjukkan senyum dingin. Itu benar-benar seperti yang dia pikirkan. Keberadaan kota pembantaian ini didirikan dengan indulgensi Spirit Hall. Tidak peduli apa yang dikatakan, bahkan jika kemampuan roh tidak dapat digunakan di sini, kekuatannya masih tidak dapat dibandingkan dengan aula roh yang menutupi benua. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, secara bertahap ada lebih banyak orang ke samping. Hampir setiap wajah menunjukkan pucat tidak sehat, dan bahkan lebih kurus. Tidak perlu bertanya, ini semua adalah orang-orang yang tidak berani memasuki Hell Slaughter Arena, dan mengandalkan pemberian 2 cangkir Bloody Mary setiap bulan untuk berjuang di ambang kematian. Pengalaman Tang San sendiri dengan meminum secangkir Bloody Mary masih segar dalam ingatannya. Dia ingat dengan jelas bahwa cangkir itu berisi hampir setengah jin, menjadikannya 1 jin darah setiap bulan. 1 atau 2 bulan mungkin tidak masalah, tetapi terus seperti ini di tempat tanpa matahari ini, bagaimana tubuh bisa bertahan? Tang San berpikir dalam hatinya bahwa, mungkin, kota pembantaian ini awalnya diam-diam didukung oleh aula roh. Jika tidak, dari mana kota seperti ini mendapatkan makanan? Di mana mereka akan mendapatkan semua jenis barang? Di kedua sisi jalan di luar kota terdapat rumah-rumah batu hitam sederhana, dan pada jarak yang sama di sepanjang jalan, akan ada tempat makan. Banyak orang berdiri di sana dalam barisan, menunggu untuk menerima makanan. Kesan yang mereka berikan juga tidak lebih dari pengemis. Adapun apa yang disebut surga kejahatan, apa yang disebut kesenangan, pada dasarnya tidak ada. Wanita muda bertopeng hitam itu memberikan penjelasan sederhana untuk semua ini. Orang-orang berdosa dipisahkan menjadi 3, 6, 9 dan seterusnya, dan hanya orang-orang berdosa yang benar-benar hebat yang dapat menemukan kesenangan di surga. Adapun sampah yang tidak berguna, mereka tidak punya hak untuk bersenang-senang. Kota itu bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Tang San. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, Tang San memiliki beberapa keakraban dengan kota luar,
dan wanita muda bertopeng hitam telah membawanya ke tembok kota. Dibandingkan dengan dinding luar, dinding ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 10 meter atau lebih tinggi. Sangat jelas, di balik tembok ini terletak pusat kota Slaughter City. Gerbangnya terbuka lebar, dan tidak ada penjaga. Wanita muda bertopeng hitam dengan acuh tak acuh memberi Tangsan sebuah pengantar. Kota terdalam tidak membutuhkan penjaga. Orang-orang luar kota hanya perlu memiliki keberanian untuk masuk untuk berjalan di dalam setiap saat. Tentu saja, begitu masuk, mereka harus menanggung ketidaktahuan dunia di dalam. Anda baru saja tiba di Slaughter City, jadi saya sarankan Anda tinggal di luar kota untuk sementara waktu. Setelah Anda beradaptasi dengan semuanya di sini, tidak apa-apa untuk memasuki pusat kota. Setelah kita memasuki pusat kota sebentar lagi, tolong jangan menyimpang lebih dari 5 meter dari sisiku. Kalau tidak aku tidak akan bisa menjamin keselamatanmu. Apakah aman bersamamu? Tangsan agak tertawa bertanya. Wanita muda bertopeng hitam itu meliriknya, mengungkapkan cahaya arogan yang tidak terlalu indah melintas di matanya di bawah kain muslin hitam. Aku adalah utusan dari Slaughter King. Di kota pembantaian, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung martabat Raja Pembantaian. 12 jam setelah Anda memasuki dunia ini adalah periode perlindungan pemula, memiliki saya di sisi Anda adalah perlindungan terbaik dalam hidup Anda. Setelah periode ini, hidup dan matimu hanya dapat ditentukan oleh surga. Masih ada periode perlindungan pemula. Tampaknya kota pembantaian ini benar-benar memiliki sistemnya sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, Tangsan memasuki kota terdalam bersama dengan wanita muda bertopeng hitam. Hanya satu langkah ke dalam kota, Tangsan segera merasakan suasana yang sama sekali berbeda dari kota luar. Jika kota luar digambarkan sebagai dunia yang dingin dan mematikan, maka kota dalam adalah dunia yang mewah dan panik. Cahaya dari semua warna dapat dilihat di mana-mana, dan ada lebih banyak orang daripada di luar kota, berbeda seperti hitam dan putih dari atmosfer di luar. Kota bagian dalam sangat kacau. Di mana-mana ada tawa gembira dan ratapan kesakitan, serta banyak suara yang benar-benar mengerikan. Sejauh mata memandang, di sudut di sisi kiri seorang pria yang sangat tinggi dan kokoh menarik rambut seorang wanita, tubuh bagian bawahnya berdebar kencang, melepaskan hasratnya di depan umum di bawah banyak tatapan. Kerumunan berdiri dalam lingkaran di sekitar mereka, menyemangatinya. Di sisi lain, 3 atau 4 orang dengan liar memukuli seorang pemuda. Tangsan melihat salah satu lengan pria itu dirobek, orang yang merobeknya masih memegangnya dan mengunyahnya dengan gigitan besar. Daripada menyebut ini surga kejahatan, ini lebih seperti dunia binatang buas. Tangsan berkata dengan acuh tak acuh. Cahaya melintas di mata wanita muda bertopeng hitam di sebelahnya, berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu memiliki wewenang untuk membantah Slaughter King? Jika seperti itu, Slaughter King yang agung pasti akan menghapusmu dari tempat ini. Karena Anda datang ke sini, Anda hanya dapat mematuhi aturan. Tangsan menatapnya, menolak berkomentar, bawa aku ke arena pembantaian neraka. Wanita muda bertopeng hitam itu jelas agak kesal padanya, dan kali ini tidak mengatakan apa-apa lagi, melainkan melangkah keluar ke pusat kota dengan langkah besar. Kota bagian dalam memang bisa disebut tempat yang boros, atau mungkin busuk. Seperti yang dikatakan wanita muda bertopeng hitam, di sisinya, meskipun banyak tatapan niat buruk jatuh pada Tangsan, tidak ada yang melangkah maju untuk mengganggunya. Di tempat ini, hati Tangsan terus-menerus berkontraksi. Di matanya tercermin terlalu banyak hal yang belum pernah dilihatnya. Pria dan wanita bisa bercinta di jalanan kapan saja, bahkan ada yang tewas di tengah aksinya. Tangsan dengan jelas melihat seorang pria pada saat orgasme tenggorokannya dipotong oleh pisau yang dimuntahkan wanita di bawahnya dari mulutnya. Dan wanita mencolok itu menyedot cairan merah yang mengalir dari tenggorokan pria itu dengan sentakan kejang. Meskipun tidak memiliki makanan di perutnya, Tangsan masih hampir muntah beberapa kali. Kebenciannya terhadap dunia ini berlipat ganda secara eksponensial. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, di kota ini, pada dasarnya tidak ada kebutuhan untuk kontrolnya yang cermat, niat membunuh masih tak henti-hentinya menyembur keluar. Sepertinya hanya dengan pembantaian dia bisa melepaskan arus kekerasan yang tersimpan di dalam hatinya. Saat mereka berjalan, tiba-tiba ada gangguan di depan. Beberapa lusin orang berdiri dalam lingkaran, dan terlebih lagi ada teriakan mengental darah yang terus-menerus bergema dari tengah-tengah mereka. Bau darah terpancar keras dari dalam, dan lingkaran penonton menyingkir untuk membuka jalan. Sesosok perlahan bergerak menjauh dari tengah. Melihat orang ini, Tangsan tanpa sadar berhenti berjalan. Matanya menunjukkan keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di kota dosa ini, kota pembantaian,
dia benar-benar akan melihat seseorang yang dia kenal. Berjalan keluar dari tengah kerumunan adalah seorang wanita muda. Berpakaian serba hitam, rambut panjangnya disisir rapi di belakangnya dan diikat dengan seutas tali. Dia memegang lebih dari satu belatici, berkilauan dengan cahaya dingin. Sepasang mata yang indah berkilauan, penuh dengan pesona yang menyihir. Dibandingkan dengan wanita-wanita yang dia lihat di jalanan sebelumnya, dia seperti teratai biru yang tidak ternoda oleh lumpur. Sosok yang hampir sempurna, dan temperamen sedingin es sebelumnya, tidak ada yang gagal menarik perhatian orang. Setetes darah dengan tenang meluncur dari kilau itu seperti belati cermin di tangannya. Mata orang-orang yang berdiri dalam lingkaran dan mengawasinya menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu benar, Tang San mengenal orang ini. 2 tahun yang lalu, sebelum dia mengikuti ayahnya jauh dan luas, wanita ini telah jatuh di hadapannya. Salah satu pilar tim Akademi Aula Roh saat itu, satu-satunya wanita dari generasi emas Aula Roh, Fox Juliana yang menyihir. Mengapa dia ada di sini? Ini adalah pikiran pertama di benak Tang San. Tatapannya tanpa sadar jatuh pada Juliana. Mungkin karena tatapan Tang San terlalu tajam, atau mungkin karena dia tidak cocok dengan dunia ini, tapi belati yang dihunus Juliana akhirnya meliriknya. 4 mata bertemu. Juliana pertama kali tampak kosong sesaat, dan Tang San juga agak heran. Juliana secara alami tidak mengenali Tang San dengan penampilannya yang berubah secara substansial. Pikiran dalam hatinya adalah, mungkinkah masih ada orang biasa di tempat keji ini? Tapi keheranan Tang San terletak pada niat membunuh dingin yang datang dari Juliana sekarang. Seperti dia, aura Juliana jelas juga telah berubah dari kebejatan kota pembantaian. Niat membunuhnya adalah salah satu yang akan mengusir orang Seribu Li. Bahkan sampai pesona yang dulu menyihir di matanya telah menghilang. Tepat pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasakan angin dingin menusuk arahnya, dan Juliana di depannya juga tiba-tiba bergerak, memegang belati. Dia dengan cepat menerkam ke arahnya. Hati gemetar, Tang San tahu bahwa kekuatan roh Juliana masih harus di atas miliknya. Di bawah asuhan Spirit Hall yang hati-hati, bahkan jika atribut fisiknya tidak setingkat dengan miliknya, itu masih tidak jauh. Dan intensitas angin dingin yang menusuk secara miring juga tidak lemah. Serangan di dua sisi mengungkapkan kemampuan beradaptasi Tang San. Dengan cepat mundur satu langkah, setengah berputar, cahaya hitam yang benar-benar tak bersuara telah diam-diam melesat ke samping. Suara ding bergema. Yang mengejutkan Tang San adalah belati Juliana tidak ditujukan padanya, melainkan memblokir apa yang sebelumnya berada di sisinya, hanya menghalangi pedang melengkung besar yang berkilauan dengan cahaya dingin. Yang memasang serangan diam-diam di sisi Tang San adalah seorang pria berpakaian hitam bertubuh kecil. Saat ini, seluruh tubuhnya sudah benar-benar tidak bergerak. Tepat di antara alisnya, setetes darah perlahan keluar. Itu memberi kesan bahwa Tang San dan Juliana ini telah bergandengan tangan untuk membunuh pria ini. Sebagai pengamat, wanita muda bertopeng hitam itu telah melihat keseluruhan prosesnya. Niat membunuh Juliana telah mengunci pria dengan bilah melengkung itu. Satu serangan membuatnya bergoyang, dan cahaya hitam yang dikeluarkan dari tangan Tang San telah mengakhiri hidupnya. Awalnya, karena Tang San berhenti berjalan ketika dia melihat Juliana, jaraknya dengan wanita muda bertopeng hitam itu sudah melebihi 10 meter. Pembunuh itu jatuh dengan keras ke tanah, dan Juliana menoleh untuk melihat Tang San. Matanya menunjukkan jejak cahaya yang tidak biasa. Tang San sudah sadar sekarang. Karena perubahan penampilannya, Juliana jelas tidak mengenalinya. Juliana tidak banyak berubah dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun yang lalu, dia sudah berusia 20 tahun, dan pada saat itu Tang San masih berusia 14 tahun. Setelah 2 tahun, Tang San tidak hanya mengubah penampilan karena rumput perak biru, tetapi temperamennya juga mengalami perubahan yang berputar di langit dan bumi. Jika Tang San 2 tahun lalu digambarkan benar-benar tajam, elit dari generasi guru roh yang baru, maka, setelah 2 tahun auranya menjadi benar-benar tertutup. Jika dia tidak mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa dia baru saja berusia 17 tahun sekarang. Pada saat yang sama, Tang San juga tumbuh lebih tinggi. Lebih lanjut menambahkan perubahan temperamennya, apalagi Juliana, bahkan Xiao Wu mungkin tidak mengenalinya jika dia tiba-tiba melihatnya. Terima kasih. Tang San mengangguk pada Juliana. Meskipun dia penuh dengan permusuhan untuk Spirit Hall, saat ini dia lebih peduli dengan menyembunyikan dirinya sendiri. Dan karena dia tidak dikenali, dia secara alami tidak akan dengan bodohnya mengungkapkan lubang apapun untuk dilihat oleh Juliana. Juliana memandangi wanita muda bertopeng hitam yang berjalan di sebelah Tang San, wajahnya menunjukkan senyuman. Harus dikatakan bahwa penampilannya sangat cantik, tidak kalah dengan Zhu Zuqing,
Ningrongrong dan Xiao Wu. Mereka juga tidak memiliki kedewasaan dan pesona. Kamu baru? Tang San mengangguk. Ekspresi di mata Huliena sedikit berubah. Ada bahaya di setiap langkah di sini. Sebaiknya sedikit berhati-hati. Dari penampilanmu, kamu tidak terlihat seperti orang yang merosot. Selesai mengatakan ini, dia menatap Tang San lagi dalam-dalam, lalu berjalan ke kegelapan di sisi lain jalan. Jika kamu ingin bertahan hidup, yang terbaik adalah menjauh dari wanita itu. Suara wanita muda bertopeng hitam itu naik di telinga Tang San. Kata-katanya jelas mengandung sedikit permusuhan terhadap Huliena. Kenapa begitu? Tang San juga sangat ingin tahu mengapa Huliena akan muncul di sini, serta keadaan di sini. Baginya, lawan terbesar di antara rekan-rekannya tidak diragukan lagi adalah trio generasi emas Spirit Hall. Wanita muda bertopeng hitam itu berkata, wanita itu sudah berada di kota pembantaian selama hampir 1 tahun. Dalam 1 tahun, dia bertarung 16 pertarungan di Hellslaughter Arena untuk 16 kemenangan. Lawannya semua disiksa sampai mati olehnya. Di Slaughter City, pencapaiannya saat ini sudah menempatkannya di peringkat 100 teratas. 16 kemenangan sudah cukup untuk masuk 100 besar? Tang San agak heran berkata. Wanita muda bertopeng hitam itu melirik Tang San, seolah dia idiot. Tuan 9828, dilihat dari penampilan Anda tidak bodoh. Apakah Anda percaya bahwa pertempuran di arena pembantaian neraka sama dengan yang ada di arena roh agung di luar? Di sini, setiap pertandingan adalah perbedaan antara hidup dan mati. Bahkan pemenangnya sangat mungkin masih akan dibunuh setelah pertandingan berakhir. Untuk mempertahankan rekor 16 kemenangan sudah cukup menakutkan. Tepatnya, tidak ada yang akan menjadi teman Anda di sini. Setiap orang akan mengambil kesempatan untuk membunuh Anda jika mereka bisa. Bahkan wanita yang merintih di bawahmu. Terima kasih atas sarannya. Tang San tersenyum dengan tenang. Dia sudah samar-samar menebak tujuan Huliena datang ke sini. Itu mungkin sama dengan miliknya. Tampaknya wanita ini benar-benar memiliki keberanian. Ayo pergi, arena pembantaian neraka ada di depan. Jantung kota pembantaian. Dipimpin oleh wanita muda bertopeng hitam, Tang San melihat sebuah bangunan aneh. Strukturnya tampak bulat, tetapi lebih tepatnya itu adalah kerucut yang tidak beraturan. Pangkalan memiliki luas terbesar, dan kemudian semakin kecil dengan ketinggian hingga hampir 30 meter. Setelah itu berlanjut dengan diameter yang sama hingga 50 meter. Area arena pembantaian neraka ini benar-benar tidak kecil, tidak jauh berbeda dari suatu Great Spirit Arena yang dilihat Tang San sebelumnya, dan hanya sedikit lebih kecil dari Great Spirit Arena kota Heaven Doe. Bangunan hitam membuat orang merasa lebih tertindas. Wanita muda bertopeng hitam itu memperkenalkan Tang San. Lokasi arena pembantaian neraka ini adalah pusat dari seluruh kota pembantaian. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya bagi Slaughter City. Apakah tidak ada aturan untuk perkelahian di sini? Tang San bertanya. Wanita muda bertopeng hitam itu berkata, sangat sederhana. Setelah masuk, gunakan lencana ID Anda sendiri untuk mendaftar. Setelah itu tunggu hingga pertandingan dimulai. Selama waktu tunggu, Anda tidak diizinkan untuk menyerang. 10 orang memasuki setiap pertandingan pembantaian. Anda dapat menggunakan metode apapun, selama Anda dapat meninggalkannya pada akhirnya. Hanya 1 orang yang bisa keluar hidup-hidup dari setiap pertarungan. 1 dari 10, benar-benar layak disebut kota pembantaian. Tang San terus bertanya, lalu bagaimana aku bisa menjadi yang disebut juara? Wanita muda bertopeng hitam itu tampak agak heran pada Tang San. Selama kamu bisa berpartisipasi dalam 100 pertandingan, kamu akan menjadi juara. Hanya saja, peringkat pertama saat ini di Slaughter City hanya berpartisipasi dalam 67 pertandingan. Dengan setiap pertandingan yang Anda ikuti, lencana ID Anda akan mendapatkan 1 kemenangan, dan Anda dapat tinggal di sini selama 1 tahun, mencari kesenangan sesuka Anda di pusat kota. Tentu saja, Anda harus memastikan diri sendiri bahwa Anda dapat tetap hidup setelah kesenangan itu. Aku ingin masuk untuk melihat-lihat. Wanita muda bertopeng hitam itu berkata, kualifikasi untuk mengamati pertempuran adalah 1 cangkir Bloody Mary. Bisa milik sendiri, bisa juga milik orang lain. Selama Anda tidak merasa lelah, Anda dapat menonton selama yang Anda suka setelah masuk. Pertandingan berlangsung terus-menerus. Selama orang mendaftar, dan 10 orang berkumpul, pertarungan bisa dimulai. Alis Tang San sedikit berkerut. Dia tidak bisa melupakan mengapa kota pembantaian ini mementingkan darah. Saat ini,
Beberapa orang baru saja memasuki Slaughter Arena. Itu benar-benar seperti yang dikatakan wanita bertopeng hitam. Setiap orang memegang secangkir darah merah di tangan mereka. Hati berkedut, Tang San sudah punya rencana. Dia berjalan menuju pria terakhir yang akan memasuki arena dengan langkah besar. Itu adalah pria besar dengan kepala gundul dan dada telanjang, seorang wanita telanjang bertato di dadanya. Hanya saja, karena dadanya bersilangan dengan bekas luka yang mengerikan, citra wanita telanjang itu tidak hanya tidak tampak cantik, tetapi sebaliknya dipenuhi dengan semacam kebencian yang tampak sengit. Aku akan menyusahkanmu untuk memberiku Bloody Mary MU. Memblokir jalan pria berkepala gundul, Tang San mengulurkan tangan kanannya. Si botak tampak terganggu sejenak, melirik wanita muda bertopeng hitam di sebelah Tang San, dan kilatan tak menyenangkan melintas di matanya. Suara wanita muda bertopeng hitam yang agak tidak sabar naik, Tuan 9528, jika Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi, perlindungan pemula tidak akan berpengaruh apapun. Kata-kata ini bukan hanya pengingat bagi Tang San, tetapi juga pengingat bagi si botak itu. Dengan tawa jahat, si botak mengeluarkan pisau besar bergigi gergaji dari suatu tempat, memotong langsung ke Tang San. Gerakannya tidak tampak sangat cepat, tetapi mereka memiliki perasaan tekanan pegunungan. Itu adalah fluktuasi kekuatan roh. Setidaknya peringkat ke-50. Ini adalah perkiraan Tang San tentang lawan. Tapi dia tidak menarik tangannya yang terulur. Membalik telapak tangan kanan, dia mengeluarkan kekuatan yang bisa menopang langit. Di cekungan telapak tangannya, kekuatan tarik yang intens mengalihkan kekuatan helikopter lawan ke samping. Pada saat yang sama kaki kirinya dengan cepat mengambil langkah ke depan, menarik jarak antara dia dan si botak. Di mana kemampuan roh tidak dapat digunakan adalah tempat terbaik untuk menggunakan pengetahuan rahasia sekte Tang. Mengontrol naga penangkap bangau dikombinasikan dengan tangan giok misterius. Bagian 3, TL oleh Bagelson, pria botak itu hanya merasakan helikopter besar bergigi gergaji di tangannya tergelincir tak terkendali ke samping, dan baru saja ditangkap oleh tangan kanan Tang San yang terangkat. Tang San dengan paksa menarik ke depan, menjatuhkan bahunya, dan langsung menghancurkan dada lawannya. Menggunakan Ghost Shadow membingungkan track, kecepatan Tang San dapat digambarkan secepat kilat, dan selanjutnya menambahkan bahwa dia meraih senjata lawan dengan tangan kosong mengungkapkan kelemahan singkat, gerakannya, sealami awan yang bergerak dan air yang mengalir, segera memegang keuntungan. Tapi reaksi pria besar botak itu sangat cepat. Seketika melepaskan helikopter di tangannya yang lain menghancurkan cangkir itu langsung ke wajah Tang San pada saat yang sama saat dia mundur, kedua tangan menjaga dadanya. Setengah berputar, Tang San dengan paksa mengalihkan momentum ke depannya sendiri. Dengan jabat tangan kirinya, cangkir itu masuk ke tangannya, dan dengan beberapa goyangan aneh di pergelangan tangannya, dia tiba-tiba tidak menumpahkan setetes pun. Terima kasih. Setelah mendapatkan Bloody Mary, Tang San tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik untuk berjalan masuk. Meskipun pria besar botak itu tidak dipukul, kekuatan ledakan langsung Tang San masih berhasil mengejutkannya. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian, tapi anehnya, dia tidak menunjukkan niat untuk mendapatkan kembali Bloody Mary itu. Berbalik untuk pergi, dia tidak berhenti. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Saat Tang San berjalan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Membalik helikopter besar bergigi gergaji di tangannya, ujung jarinya berayun dengan cerdik beberapa kali, dan helikopter besar itu terbang keluar dengan tenang. Senjata besar itu tiba-tiba tidak mengeluarkan suara. Sekarang, si botak sudah berbelok di sudut di sisi lain jalan, menghilang dari pandangan Tang San. Namun, helikopter besar bergigi gergaji itu tampaknya memiliki mata yang tumbuh, menebas dalam lengkungan yang indah. Jeritan darah mengental terdengar dalam kegelapan. Setelah itu, tidak ada lagi suara. Kami masuk. Tang San dengan tenang berkata kepada wanita muda bertopeng hitam yang agak tak bernyawa. Kamu? Ini sudah kedua kalinya wanita muda bertopeng hitam itu melihat tindakan Tang San. Dibandingkan dengan pertama kali ini lebih mengejutkannya. Dia mengenali si botak itu. Di Hell Slaughter Arena, si botak itu sudah mengalami 7 pertandingan. Dengan kata lain, dia adalah satu-satunya yang selamat dari 70 orang yang saling membunuh. Dia merasakan bahwa pemuda di depannya ini tidak lebih kuat dari lawannya, tetapi cara dia membunuh sesederhana meremas semut. Bagian dalam Hell Slaughter Arena tampak lebih sederhana daripada bagian luarnya. Tanpa sekat, baris demi baris tribun memanjang ke atas dalam lingkaran. Di bawah ini adalah arena kosong besar berdiameter lebih dari 100 meter. Pada saat ini, tidak banyak penonton,
mengisi kurang dari 20% dari ruang yang sangat besar. Di arena, jeritan sengsara terus meningkat. Dari total 10 orang, sudah ada 7 mayat, 3 terakhir berjuang untuk hidup mereka. Ketika dia masuk, Tang San menuangkan cangkir Bloody Mary yang dia pegang ke dalam wadah yang sangat besar. Aku akan menyusahkanmu untuk mendaftarkanku. Saya ingin berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Tang San berkata kepada wanita muda bertopeng hitam itu. Sekarang, wanita muda bertopeng hitam itu tidak lagi mengira anak muda di depannya itu idiot. Kekuatan Tang San telah menyebabkan hatinya melahirkan jejak teror. Mengangguk tanpa ragu sedikit pun, dia mengambil lencana ID yang dipegang Tang San. Tang San hanya merasa jijik terhadap kota pembantaian. Karena itu, dia tidak ingin menunda di sini bahkan untuk sehari pun. Menjadi juara setelah 100 kemenangan, lalu menantang jalan neraka, dan dia bisa meninggalkan tempat ini. Dia sudah memutuskan untuk mulai bertarung mulai hari ini, mulai sekarang. Dari jauh, dia merasakan tatapan terfokus padanya. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat orang yang menatapnya adalah Juliana. Slaughter City, mulai hari ini, di dunia yang gelap ini, dunia ini penuh dengan darah dan kebejatan, dia tidak hanya harus mendapatkan kemenangan dalam pertandingan demi pertandingan, tetapi juga kembali hidup-hidup. 3 hari setelah memasuki kota pembantaian, jumlah orang yang dibunuh Tang San sudah melampaui 3 digit. Tapi jumlah pertandingan yang dia ikuti, hanya 2. Dalam waktu 3 hari ini, Tang San mengerti bahwa teror sebenarnya di tempat ini bukanlah musuh di arena pembantaian neraka, melainkan penyergapan terus-menerus setelah akhir pertandingan ketika dia berada di titik terlemahnya. Tidak heran jika Juliana hanya bisa melewati 16 pertandingan dalam 1 tahun. Dari sini, Tang San belajar kehati-hatian, dan bahkan lebih banyak kesabaran. 1 bulan telah berlalu, dan kemenangan Tang San di arena pembantaian neraka telah berkembang menjadi 9. Sekarang semakin sedikit yang berani menyergapnya, tetapi mereka juga semakin kuat. Seiring dengan jumlah kemenangannya yang meningkat, dia mempelajari aturan lain. Dengan setiap pertandingan baru, lawan yang dia hadapi tidak dapat memiliki lebih dari 5 pertarungan daripada dia di arena pembantaian neraka di belakang mereka. Kecuali setiap orang memiliki lebih dari itu, lebih sedikit pertandingan daripada dia. Setelah setahun, aura sedingin es membuat orang tersedak. Di Hell Slaughter Arena, secara keseluruhan 10 orang masuk perlahan. Tang San berjalan ketiga di antara 10 ini, tetapi dia adalah fokus perhatian untuk 9 lainnya. 67 kompetisi, dan tentu saja 67 kemenangan. Ini adalah rekor Tang San saat ini. Di seluruh Slaughter City, hanya 2 orang yang memiliki pencapaian lebih baik darinya. Salah satunya adalah Juliana dengan 72 kemenangan. Setiap orang yang datang untuk berpartisipasi, selain otoritas untuk terus eksis di kota pembantaian, sebagian besar menantikan 100 kemenangan. Dengan gelar juara 100 pertarungan, seseorang bisa hidup di kota pembantaian selamanya. Selain tidak bisa pergi, seseorang akan memiliki otoritas tertinggi. Bahkan sampai menjadi tamu dari Slaughter King. 67 pertandingan. Jumlah orang yang kehilangan nyawa di tangan Tang San telah lama melampaui 1000. Hanya saja, dalam 2 bulan terakhir, bahkan setelah pertandingan berakhir, tidak ada yang berani menyergapnya. Bukannya Tang San tidak ingin menyelesaikan 100 pertandingan sesegera mungkin, tetapi karena setelah jumlah kemenangannya bertambah, jumlah orang yang memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam pertandingan pembantaian dengannya semakin sedikit. Seringkali butuh beberapa hari untuk mengumpulkan 10 orang, dan itu terlebih lagi dalam kondisi di mana berita tentang dia berpartisipasi di arena pembantaian neraka tidak bocor sebelumnya. Dalam 1 tahun, Tang San dan Juliana telah menjadi karakter seperti selebriti di Hell Slaughter Arena. Terutama Tang San yang hanya menggunakan 1 tahun untuk mendapatkan rekor seperti itu, sudah bisa menempati peringkat 10 besar sejak berdirinya Slaughter City. Dibandingkan ketika dia pertama kali tiba, ekspresi di mata Tang San lebih dingin, sampai-sampai tubuhnya bahkan mengeluarkan aura berbau darah yang samar. Sedingin es, haus darah, kejam, itu sudah lama menjadi sinonim dengannya. Bukannya dia bisa mengalahkan lawan dengan kekuatan roh. Bahkan beberapa lawan yang kekuatan rohnya melampaui peringkat ke-80 telah mati di tangan Tang San. Spirit Masters tanpa tanda tangan mereka seperti harimau yang kehilangan cakar dan gigi. Apalagi ketika Tang San sendiri seperti mesin pembunuh yang menakutkan. Waktunya yang paling berbahaya adalah ketika dia meninggalkan arena pembantaian neraka setelah menghancurkan 2 lawan dengan kekuatan roh peringkat 80, dan segera dikepung oleh lebih dari 100 orang. Seseorang tidak dapat mengatakan berapa banyak bilah yang memotongnya,
Tetapi kesimpulan akhirnya adalah bahwa ratusan orang itu mati, dan terlebih lagi tidak meninggalkan seluruh mayat. Dan Tang San telah merangkak seperti itu dari tumpukan potongan orang mati, seluruh tubuhnya memancarkan energi hitam. Setelah 3 hari, luka-lukanya hilang seolah-olah dia tidak pernah terluka, dan dia telah memasuki arena pembantaian neraka sekali lagi. Hari itu, tidak ada yang berani melawan. Selama 24 jam, tidak ada satupun pertarungan di Hell Slaughter Arena. Dia memiliki pengetahuan rahasia sekte Tang yang tidak dimiliki oleh Master Roh, senjata tersembunyi, racun, mengontrol naga penangkap bangau, tangan giok misterius, langkah membingungkan bayangan hantu. Dan dia masih memiliki Clear Sky Hammer yang kokoh sebagai senjata. Tang San tidak menggunakan Blue Silver Grass, dia juga tidak menggunakan Eight Spider Lance. Cahaya Dewa Ungu juga hanya digunakan pada saat paling berbahaya itu. Bukannya dia ingin menyembunyikan apapun di depan Juliena, tetapi itu adalah teknik yang dia sisihkan sebagai truf penyelamat hidup. Saat itu, Tang San telah membuat namanya saat ini di kota pembantaian, Raja Asura. Tentu saja tidak mungkin bagi 9 orang yang memasuki arena dengan Tang San sekarang untuk memiliki jumlah kemenangan hanya 5 lebih rendah darinya, karena kemenangan Tang San sudah terlalu jauh di depan sekarang. Dan dia tidak tahu apakah Juliena sengaja menghindari pertarungan dengannya atau apakah itu direncanakan oleh Hell Slaughter Arena, tetapi sejak awal, Tang San tidak pernah bertemu dengannya. Karena itu, keduanya masih hidup. Juliena juga punya nama di sini. Nama panggilannya adalah Utusan Neraka. Di antara 9 orang yang memasuki arena pembantaian neraka dengan Tang San sekarang, ada 3 yang sudah gemetaran, dan 6 sisanya mencoba untuk memasang front yang kuat. Setelah 9 memasuki arena, mereka mengepung Tang San praktis pada saat pertama. Karena mereka tahu, jika mereka tidak membunuh Tang San, mereka tidak akan pergi hidup-hidup. Di dalam pupilnya yang biru tua ada noda merah darah, niat membunuh sedingin es meluas dari Tang San dalam sekejap. Menutup matanya, dia tampak menikmati perasaan gemetar yang merosot di sekelilingnya. Kekuatan roh Tang San telah berkembang sangat sedikit di tahun ini, hanya naik 1 peringkat. Tetapi dia percaya bahwa dia sekarang dapat sepenuhnya menang atas 3 dari dia dari tahun lalu. Dia juga semakin memahami arti kata-kata ayahnya. Hanya dengan terus-menerus berjuang di tepi hidup dan mati, arti sebenarnya dari pertempuran dapat dipahami. Menggeram, mendesis, 9 suara naik hampir bersamaan di 9 arah di sekitar Tang San. 9 lawan itu secara bersamaan melemparkan diri mereka ke Tang San. Membuka matanya dengan tajam, apa yang dilihat Tang San bukanlah lawan di depannya, melainkan, di sudut gelap tribun Hell Slaughter Arena, Juliena. Dalam 1 tahun, Juliena telah menyaksikan hampir setiap pertandingan Tang San. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui pria ini. Untuk pria ini, dia bahkan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan karena teknik membunuh Tang San yang tak terhitung banyaknya, melainkan karena keinginan teguh pria ini.